ujian praktek kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya, India Aulia, saya Maulana Buda, saya Mesya Putri Wahida, saya Amri Narasyada, saya Nia Safira, saya Dewi Penubus, saya Koiba Ramadhani, saya Mastika, Saya Natono. Saya Ragil Yazira. Saya Lintang. saya Lasya Bazira. Langsung saja kita masuk ke videonya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat memahami pengertian kekongruenan dan kesebangunan. Yang kedua, dapat memahami kekongruenan pada bangun datar dan dua segitiga. Yang ketiga, dapat memahami kesebangunan pada bangun datar dan dua segitiga. Yang keempat, dapat memahami soal kekongruenan dan kesebangunan. Yang pertama ada pengertian kekongruenan. Kekongruenan merujuk kepada dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan adalah dua buah bangun datar di mana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruenan dilambangkan dengan simbol sama dengan garis ganda. Kekongruenan pada bangun datar. Dua bangun geometri dikatakan kongruen jika memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, sisi yang dibandingkan memiliki panjang sama. Yang kedua, sisi yang diapit sudut jika dibandingkan memiliki nilai yang sama besar. Yang ketiga, sudut pada kedua bangun memiliki nilai yang sama besar. Dua segitiga yang kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Pada gambar di atas, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Selanjutnya yaitu ada syarat dua segitiga kongruen. Yang pertama, ketiga panjang sisi yang bersesuaian sama panjang S. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar SD, S. Tiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang SD. Empat, sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang SD, S. 5. Khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya contoh soal kekongruenan bangun datar. Manakah belah ketupat yang kongruen? Di sini sudah jelas ya, yang A dan C, karena ukuran sisinya sama, yaitu 5 cm. Sedangkan yang B berbeda, karena sisinya 5,5 cm. Tapi itu baru dilihat dari sisinya. Sekarang coba kita sekaligus cek sudut-sudut yang bersesuaian. Kita perlu ingat bahwa total sudut pada suatu bidang datar segi 4 atau lebih adalah 360 derajat. Belah ketupat termasuk segi 4, berarti total sudutnya 360 derajat. Lalu sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat besarnya sama. Sekarang kita fokus ke belah ketupat A. Kalau yang atas 50 derajat, maka yang bawah 50 derajat juga, karena saling berhadap-hadapan. Total ini sudah 100 derajat, supaya nanti jadi 360 derajat, berarti sisanya 260 derajat lagi. Nah, karena besar sudut yang kiri sama dengan sudut yang kanan, maka 260 derajat tinggal dibagi 2 saja. Jadi yang kiri 130 derajat, yang kanan 130 derajat juga. Sekarang kita fokus ke belah ketupat C. Kalau yang atas 130 derajat, maka yang bawah juga 130 derajat. Totalnya ini sudah 260 derajat. Supaya jadi 360 derajat, berarti sisanya 100 derajat lagi. Nah, karena besar sudut yang kiri sama dengan sudut yang kanan, maka 100 derajat itu tinggal dibagi 2 saja. Jadi di kiri 50 derajat, di kanan 50 derajat juga. Jawabannya adalah belah ketupat A dengan belah ketupat C yang kongruen, karena sisinya sama-sama berukuran 5 cm dan sudut yang bersesuaian juga sama, ada yang 50 derajat, ada yang 130 derajat. Materi kedua yaitu kesebangunan. Pengerti kesebangunan adalah sebuah bangunan datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya, serta panjang sisi sudutnya mempunyai perbandingan yang sama. Ciri-ciri bangun datar dapat dikatakan sebangun. Yang pertama, sudut-sudut bangun datar sesuai dan sama besarnya. Yang kedua, setiap sisi baik panjang dan lebar memiliki perbandingan yang sama. Nah, rumus keseimbangan bangun datar yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2.
Kesebangunan dua segitiga. Secara sederhana, dua segitiga dikatakan sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan juga sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Konsep kesebangunan segitiga hampir sama dengan kesebangunan bangun datar pada umumnya. Hal yang membedakan hanya rumus yang digunakan. Berdasarkan gambar di atas, diperoleh rumus kesebangunan dua segitiga berikut. AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. Syarat dua segitiga yang sebangun. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. Syarat pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Pada gambar di atas diketahui segitiga ABC, segitiga CAD, dan segitiga ABD, sehingga dapat diperoleh yang pertama AB kuadrat sama dengan BD dikali BC, yang kedua AC kuadrat sama dengan CD dikali CB, yang terakhir AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa BC sebanding dengan DE. Oleh karena itu, pada gambar di atas akan berlaku sudut DAE sebanding dengan sudut BAC, yaitu dinamakan sudut berimpit. Sudut AD dan sudut ABC dinamakan sudut sehadap. Sudut AED dan sudut ACB dinamakan sudut sehadap. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE sehingga diperoleh AE sebanding dengan AC, AD sebanding dengan AB, dan DE sebanding dengan BC. Nah, teman-teman, di sini kita punya soal kesebangunan segitiga, di mana soalnya itu tentukan panjang CD pada gambar di atas. Nah, ada segitiga ABCDE, di mana segitiga ini bisa kita lihat ada segitiga yang besar dan ada segitiga yang kecil. Segitiga besarnya yaitu ABC dan segitiga kecilnya yaitu DEC. Nah, untuk pengerjaannya kita tulis di sini CD per. Nah, di garis CD ini sisi yang samanya kayak segitiga yang di sampingnya itu AC. Jadi di bawahnya kita tulis AC sama dengan. Nah, buat di sini ini adalah sisi segitiga yang sudah diketahui panjangnya. Yaitu di sini ada alas segitiga kecil 8 cm di DE dan di segitiga besarnya ada AB dengan 12 cm. Jadi kita tulis DE per AB. Kita tulis ulang CD per. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau misalkan garis AD ini sama dengan 4 cm. Jadi kita bisa simpulkan 4 ini ditambah CD sama dengan tadi DE-nya itu 8 cm per AB, AB-nya itu 12 cm. Nah, di sini kita kali silang ya. CD kali 12 yaitu 12 CD sama dengan 8 dalam kurung 4 ditambah CD. Nah, terus di sini kita tulis ulang 12 CD-nya sama dengan 8 kali 4 itu 32, 8 kali CD plus 8 CD. Nah, kita pindahin semua yang di CD-nya ini, ada CD-nya ke sebelah kiri, dimana kita tulis ulang 12 CD plus dipindah jadi min ya teman-teman, 8 CD sama dengan 32. 12 kurangi 8 itu 4 CD sama dengan 32. Berarti di sini CD sama dengan 32 dibagi 4. Jadi hasilnya 8 cm. Jadi panjang CD pada gambar di atas adalah 8 cm. Dari materi kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kekongruenan dan keseimbangan adalah konsep geometri yang membahas hubungan antara bentuk dan ukuran bangun datar. Kekongruenan menekankan kesamaan bentuk dan ukuran, sedangkan keseimbangan menitikberatkan pada kesamaan bentuk dengan perbandingan ukuran yang mungkin berbeda. Dalam kedua konsep ini, proporsi dan hubungan antara elemen geometris menjadi pokok bahasa untuk memahami persamaan dan perbedaan di antara bangun-bangun tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.